teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Teman-teman sekalian, kembali saya akan melanjutkan bahasan tentang komunikasi massa dan budaya populer. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis framing. Nah, apa yang dimaksud dengan analisis framing, bagaimana prakteknya dalam sebuah media, lalu faktor apa saja yang mempengaruhi adanya framing tersebut. Nah, teman-teman sekalian, buku yang bisa direkomendasikan untuk dibaca yang berbahasa Indonesia yang membahas tentang framing mungkin bisa dibaca. Yang pertama, buku analisis framing Erianto, ya, konstruksi, kemudian ideologi dan politik media, ya. Kemudian bisa juga membaca buku karya Alex Sobur, analisis teks media, ya, suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik, dan analisis framing. Nah, kalau yang pertama, buku Erianto khusus membahas analisis framing. Kalau yang kedua, bukunya Alex Sobur, itu selain framing juga ada analisis wacana dan analisis semiotik. Nah, kembali ke analisis framing. Framing, ya, kata frame itu kan artinya adalah bingkai. Maka framing itu pembingkaian. Bagaimana sih pembingkaian? Nah, contoh gampangnya begini, bingkai itu kan artinya seperti jendela, ya. Kalau kita melihat, katakanlah keluar rumah dari balik jendela, misalnya di luar rumah ada pemandangan, maka yang terlihat oleh mata kita dari jendela itulah yang nanti akan ditangkap dan digambarkan. Jadi pandangan kita, ya, dibatasi oleh bingkai, oleh jendela itu. Maka misalnya yang terlihat dari balik jendela itu tentang ada pohon-pohon, ada perbukitan yang ada pohon-pohonnya yang hijau, maka penggambarannya atau pemberitaannya kalau itu di media bahwa pemandangan itu penuh dengan pohon-pohon hijau subur dan seterusnya, ya. Jadi apa yang terlihat di balik bingkai itu, di balik jendela, itulah yang bisa digambarkan atau yang ditangkap oleh seseorang. Nah, dalam konteks media, jadi framing adalah bagaimana suatu peristiwa, suatu kejadian, ya, suatu objek itu dibingkai, dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah teks. Nah, misalnya teks pemberitaan. Nah, karena tadi ada proses pembingkaian tadi, maka bisa jadi atau sangat mungkin sebuah peristiwa yang sama itu hasilnya bisa berbeda antar satu media dengan media yang lain. Peristiwanya sama, tapi produk beritanya berbeda-beda. Nah, tergantung pembingkaian atau framing dari setiap media. Kenapa bisa berbeda-beda? Nah, ini ada beberapa faktor yang memunculkan framing. Pertama, faktor internal. Tentu saja kebijakan media. Ya, setiap media kan punya kebijakan masing-masing, dan kebijakan itu nanti akan turun ke dalam produksi media, termasuk teks. Nah, di sini nanti framing akan bermain. Juga misalnya rutinitas media, lalu nilai-nilai media, itu akan berpengaruh juga terhadap proses pembingkaian sebuah peristiwa. Kemudian bisa juga faktor dari eksternal.
Ya, faktor eksternal itu misalnya bisa dari kekuatan-kekuatan di luar media itu sendiri, misalnya kekuatan pengiklan. Pengiklan tuh besar juga pengaruhnya terhadap produksi media. Ya. Apalagi kalau kita analisis dengan analisis media ya, ekonomi media. Kemudian juga kekuatan owner, pemilik media. Pemilik media ini pasti akan punya pengaruh yang besar. Ya. Misalnya, ya biasanya sih melalui redaktur ya atau redaksi ya. Apalagi kalau misalnya berkaitan dengan politik. Wah, ini pemilik media yang katakanlah punya afiliasi terhadap kelompok politik tertentu, seringkali produksi teks medianya itu juga terwarnai. Ya. Atau juga misalnya pemerintah ya, atau kekuasaan itu juga punya pengaruh terhadap sebuah media, proses pembingkaian sebuah media. Itulah kenapa sebuah peristiwa yang sama hasilnya bisa berbeda-beda antara satu media dengan media lain. Nah, sekarang bagaimana sih prakteknya atau praktek proses pembingkaian isi atau peristiwa dalam sebuah media? Sebetulnya ada dua hal yang sederhananya yang bisa kita tangkap dari proses pembingkaian atau framing ini. Ya. Pertama, framing itu berkaitan dengan seleksi. Ya. Yang kedua dengan penonjolan. Nah, pertama seleksi. Tentu ada banyak peristiwa. Ya. Setiap hari peristiwa selalu ada yang berkaitan dengan politik, dengan hukum, ekonomi, bahkan dunia kriminalitas dan lain sebagainya. Nah, biasanya sebuah media akan mengadakan rapat redaksi untuk menyeleksi kira-kira peristiwa apa yang layak diberitakan. Dan nanti dari berbagai peristiwa itu akan diseleksi misalnya mana yang pas dipasang sebagai headline. Nah, jadi di situ sudah mulai proses framing. Jadi ketika sebuah media menyeleksi peristiwa apa yang mau diberitakan secara langsung, di situ ada framing. Ya. Karena begini, apalagi kalau dikaitkan dengan dunia politik ya, misalnya atau dengan kepemilikan, misalnya sebuah peristiwa ya, berkaitan dengan nama baik dari si pemilik media. Katakanlah misalnya akan menurunkan, maka secara otomatis itu tidak akan terseleksi, tidak akan masuk ke dalam berita di media tersebut, maka dia akan tersingkir secara otomatis. Jadi yang pertama di framing itu adalah seleksi. Nah, nanti setelah seleksi nanti akan ditempatkan di mana, di headline dan seterusnya. Terus nanti akan selain headline juga pemilihan kata atau diksi itu juga akan terlihat. Nah, setelah seleksi, yang kedua adalah penonjolan. Apa yang ditonjolkan? Di sini aspek apa yang mau diangkat oleh media. Ini yang kerap membedakan antar satu media dengan media yang lain. Media A bisa jadi dia menonjolkan aspek tertentu dari sebuah peristiwa. Karena ada kepentingan misalnya dengan kebijakan medianya atau dengan pemilik medianya. Sedangkan media B sebaliknya akan menonjolkan aspek yang lain dari peristiwa tersebut. Jadi di sini akan bergantung kepada misalnya bagaimana kebijakan media atau juga faktor eksternal yang mempengaruhi media ya. Atau misalnya tentang nilai-nilai media. Nah, biasanya sekali lagi yang rawan itu kalau berkaitan dengan politik atau juga dengan nilai-nilai media berkaitan dengan agama. Kadang-kadang pemberitaan sebuah peristiwa yang sama juga bisa berbeda-beda. Mungkin kalian bisa mengecek ya, waktu kepulangan Habib Rizik Syihab, coba perhatikan ya,
berita-berita yang diturunkan oleh berbagai media, misalnya oleh Republika, Media Indonesia, Kompas, dan lain sebagainya, di peristiwa yang sama, kepulangan Habib Rizik, itu eh, pemberitaannya tuh berbeda-beda. Aspek yang ditonjolkannya berbeda-beda antara satu media dengan media yang lain. Nah, itu contoh framing yang paling sederhana, yang gampang ya. Nah, sebetulnya nanti ada beberapa tokoh framing ya yang kita gunakan untuk menganalisis sebuah teks media. Tapi itu nanti untuk video berikutnya. Untuk saat ini saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bisa difahami. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.